Halo, selamat sore. Kita ulang lagi ya. Ini lagi cari dokter bagus nih, sebentar. Kenapa nggak boleh? Nah, ini Nah, ketemu. Selamat sore, dokter bagus. ya, selamat sore. Sehat ya, dok? Sehat ya? Sehat, ya. Ya, dok. Ini kita punya apa ya? Sebenarnya obrolan-obrolan yang menurut saya ini penting sekali, dok, gitu ya. Jadi Ya, uh, betul. buat saya sendiri nih, dok. Buat saya sendiri, Mm, saya kan dua-duanya anaknya itu kan saya melahirkannya dengan cara sesar ya, dok, gitu. Bentar, ya. Nah, nah, tapi saya sesar itu bukan karena kemauan saya, tetapi Mm-mm. diukur dari apa, kepalanya, ukuran kepalanya sama ukuran panggul saya itu apa ya, Sempit. terlalu sempit gitu. Mm, Nah, akhirnya mm, dokter bilang kalau misalnya saya paksakan lahir dengan normal gitu ya, jadi nanti kan akibatnya tuh lebih fatal gitu. Jadi anak harus divakum lah gitu dan lain-lain gitu. mm, Nah, saya waktu itu ya sudah ngikutin aja. Nah, ternyata kalau menurut dokter mm. kan kalau habis lahir sesar itu ada satu tindakan yang harus dilakukan oleh orang tua nih supaya anak itu eh, apa ya, supaya dia tidak kehilangan keseimbangan atau gimana ya, dok, gitu. Mungkin dokter boleh ceritakan kepada Ya, kami ya, nih. ya. Mm, Oke, okay. mm. Silakan, dok. Oke, ya, saya jawab ya. Jadi, Ya. bukan berarti sesar itu tidak, ya. Ya. Sesar itu adalah upaya yang terakhir ketika melalui proses normal tidak bisa dilakukan. Hmm. Jadi Tuhan itu tidak memberikan harga mati gitu kepada pilihan ya. Ya. Karena tidak semua orang itu punya panggul yang ideal terhadap berat badan bayi yang akan dilahirkan. Itu persoalan. Oke. Nah, Okay. kemudian tentu memang Tuhan membuat jalan lahir itu ada maksudnya semua. Gitu kan. Hmm. Yang ini yang harus Hmm. kita hormati gitu kan. Jadi orang tuh harus Oh. berusaha normal dulu gitu. Jadi Hmm. itu Hmm. Cimeli ya. Jadi Hmm. kalau Cimeli sekarang memang badan tidak sampai 155,3 cm gitu kan tinggi badan. Iya. Itu Iya, betul. rata-rata kurang dari situ itu panggulnya tidak ideal terhadap berat badan janin. Gitu. Hmm. Itu Oke. Okay. persoalannya. Oke. Okay. Jadi yang mau ditanyakan lagi apa nih? Nah, kan akhir-akhir ini kan sering banget juga kan kita dapat informasi, kita baca-baca apa berita gitu ya, bahwa ini semakin banyak orang tua yang memilih melahirkan sesar, kan semakin banyak tuh gitu, sampai harus pilih hari lah kayak gitu ya. Nah, bahkan juga saya pernah baca juga bahwa peningkatan anak-anak yang terjadi apa ya, ketidakseimbangan gitu ya, dalam dalam dirinya gitu, dan mungkin yang terlambat bicara lah, atau termasuk kayak yang kayak autism kayak gitu, ada hubungannya nggak ya, dok, dengan yang namanya sesar? Iya. Jadi jelas ada hubungannya kalau menurut saya ya. Bukan menurut Hmm. saya, ini saya sudah melakukan
penelitian ya, penelitian ini secara detail ya. Jadi di badan manusia itu ada yang disebut vestibuler. Vestibuler itu letaknya di telinga bagian dalam, yaitu apa? Itu ada gelang-gelang yang 3 gelang ya, 3 gelang-gelang ini yang memang diciptakan. Dua gelang itu disebut utriculus, yang 1 gelang itu yang sumbunya A itu disebut sacculus. Yang utriculus itu yang sumbunya X sama Z itu utriculus ini yang akan dirangsang oleh mules ibu. Ya, dua-duanya ini vestibuler perlu mules ibunya. Ya, dengan mules maka gelang-gelang ini lentur sekitar 25,7 derajat terhadap batang otak, karena dia posisinya berdiri di batang otak ya kalau dilihat secara kedokteran fisika. Jadi 25,7 derajat terhadap batang otak. Nah, ini bergerak. Kalau ini bergeser tidak seimbang, maka yang utriculus itu berfungsi untuk menuntun badan kita seimbang dalam mempertahankan diri terhadap gravitasi bumi. Ya, itu yang utriculus, yang 2 gelang ya, X dan Z. Yang 1 gelang, yang sacculus itu menuntun kita untuk melawan gravitasi bumi ya secara otomatis. Sehingga kalau 2 ini bekerja, itu kita bisa merangkak ya, bayi itu akan bisa merangkak. Jadi kalau ini tidak bekerja, bayi itu sulit merangkak. Kalau merangkak mungkin cuma sebentar, nah itu harus hati-hati anak-anak yang tidak merangkak. Makanya ketika itu mules, terjadilah pelurusan tulang punggung ya, pelenturan tulang punggung atau pelurusan tulang punggung, kemudian vestibulernya ditata 25,7 derajat masuk ke dasar panggul ya. Ketika di dasar panggul dia akan menerobos mulut rahim dan itu berputar ke kanan atau rotasi internal, di mana saraf-saraf paravertebralis, ganglion paravertebralis itu akan dirangsang oleh tulang kemaluan ibu sebelah dalam. Sehingga di situ seroseptik atau alat-alat dalam distimulasi supaya hidup alat-alat dalam ya, supaya napas bisa langsung napas nanti setelah keluar ya, jantung bisa bekerja dengan baik. Nah, tidak lama kemudian dia akan menerobos mulut vagina, mulut kemaluan ibu itu berputar sebaliknya ke kiri ya, rotasio eksternal. Dan itu merangsangkan plexus saraf ya, plexus brachialis dan femoralis kepada tulang ekor ibunya. Ya, yang paling bawah itu. Nah, disitulah taktilnya dihidupkan. Ya, taktil ini yang ada urusannya dengan sacculus tadi, melawan gravitasi bumi. Kalau yang viseroseptik tadi, yang di tulang kemaluan bagian dalam, itu ada urusannya dengan mempertahankan diri dengan gravitasi bumi. Jadi vestibuler ini mengatur nih kedua itu, ya, viseroseptik dan taktil. Nah, setelah lahir itu disatukan, ya kan, bersatu. Kalau sudah hidup tiga-tiganya, vestibuler, viseroseptik dan taktilnya hidup, dia akan membentuk satu secara otomatis yang disebut proprioseptik. Nah, proprioseptik inilah yang sering tidak terbentuk kalau kelahirannya tidak sempurna. Karena tidak terbentuk, maka terjadilah apa yang disebut dengan dispraksia. Dispraksia itu ya contohnya ADHD, ADD dan sebagainya ya. Itu banyak sekali ini terjadi, dan kalau ini tidak diselesaikan, ya kan, segera diselesaikan dengan penyelarasan vestibular taktil pada usia 3 bulan, maka selanjutnya mungkin terjadi disleksia dan seterusnya. Ya, nah, itu bahayanya itu. Jadi kalau ditanya ada hubungannya apa enggak, menurut saya ada hubungannya kan, karena enggak lewat janin lahir. Ya, jadi itulah hubungannya. Apalagi yang mau ditanya. Terus kalau ini ada pertanyaan dari Marisa ya. Dia sesar 3 kali. Puji Tuhan semua anaknya tidak
yang kelainan. Walaupun sesar, tapi bukan yang dijadwalkan. Anak 1 dan 2 ada yang coba normal, tapi mulai kontraksi, tapi anak yang ketiga itu juga sempat mulas gitu. Jadi ya mungkin karena awalnya sih pengennya normal ya, tapi di sini Marisa tidak menuliskan kenapa sampai dia harus ambil tindakan untuk sesar gitu. Nah, kalau tadi dilihat nih, berarti proses-proses itu kan yang menghidupkan ya, maksudnya tadi vestibular itu tadi gitu ya, bagaimana itu kan perlu dihidupkan ya, jadi supaya keseimbangan dari si anak itu terjadi secara alamiah. Itu luar biasa sekali loh ya, secara optimalnya bagaimana dari vagina ibunya segala macam, tulang ekornya segala macam itu kan ada hubungannya gitu. Nah, kalau seandainya nih dok, seandainya nih misalnya saya dengan Marisa nih punya problem yang sama gitu, kalau kita lahirkan secara sesar itu tadi gitu. Artinya ya secara sesar itu artinya kami tidak mengalami proses yang alamiah itu. Nah, ada itunya enggak? Maksudnya ada kaitannya enggak dengan anak setelah dia udah lahir, dok? Halo? Signalnya kurang bagus ya, dok. Halo? Halo, dok. Halo? Ya, 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 silakan, dok. Ya, silakan, dok. Ya, Apa mules ya? Padahal mules itu pertanda bahwa alat-alat dalam visceroseptik itu matang. Ya kan? Kan banyak itu, ya kan, anak-anak kan gagal bernapas ya, artinya belum matang. Makanya cari nicu ya kan. Kalau nicunya penuh, sudah penuh, dia nyari ke rumah sakit enggak, dan itu harus segera. Kalau enggak segera mungkin meninggal bayinya ya. Nah, itu bahayanya. Ya kan? Sedangkan lahir normal aja bisa terjadi asfiksia, apalagi di sesar gitu. Ya, lahir normal itu mungkin saja karena berat badannya kurang sehingga mulesnya tidak sempurna. Karena mules tidak sempurna berarti belum matang itu visceroseptiknya sebetulnya. Ya kan? Waktu keluar surfaktannya ini pernafasannya belum matang sehingga perlu nicu. Jadi ditaruh di nicu, dia dirawat di nicu sementara. Jadi itu ya bahayanya. Oke. Nah, kalau misalnya buat kita nih sebagai orang tuanya nih ya, orang tua nih ketika anak lahir sesar gitu supaya tidak perlu sampai ke nicu itu gitu, kita ada nggak sih tindakan tertentu yang memang harus dilakukan oleh seorang ibu misalnya dalam beberapa waktu setelah melahirkan gitu nih supaya proses penyeimbangannya itu jadi juga bisa kita lakukan gitu. Apa yang harus dilakukan oleh ibu gitu misalnya yang lagi melahirkan sesar itu tadi? Karena kan dia tidak melewati proses-proses yang tadi kan supaya vestibularnya itu bisa berfungsi secara alamiah seperti itu kan? Iya, putus-putus nih, dok. Ini sebenarnya apa ya, menarik sekali nih, dok, gitu. Jadi supaya kita ini maksudnya anak-anak ke depan itu kalau kita bisa menyadari bahwa dengan sesar itu bisa mempengaruhi gitu ya
ya. Kayaknya signal di tempatnya Dokter Bagus ini bermasalah ya. Halo dok. Oke, hai Fami, selamat sore. Nih Endah mau ikut join di dalam ini obrolan sama dokter? Kita coba ya Endah ya. Nah, nggak bisa juga. Hai Jesti. Nah, ini siapa Bu Endah mau join share, mau bertanya sama dokter Bagus gitu? Ya, ternyata dokter Bagusnya yang nggak bisa. Udah Ya, dengar lagi? dok. Ya, Ya, sekarang udah jadi, dengar. Ya. iya sudah dengar. Jadi kalau tadi itu setelah lahir ya kan, ya mudah-mudahan Ya. tidak ada asfiksia. Kalau ya itu harus itu ke NICU ya, harus ke NICU. Tapi nanti setelah itu baru kita periksa ya dengan tes jantur ya 3 bulan akan tahu nanti apanya itu reaksi akrobatiknya yaitu apakah tipe 1, tipe 2, tipe 3. Kalau tipe 1 itu yang bagus ya, tipe 1. Nanti kalau misalnya nggak bagus tuh di tipe 2, 3, dan 4 itu ya. Dan 2, 3, dan 4 atau semuanya lah 1, 2, 3, 4 dilakukan aja penyelarasan vestibuler taktil yang habilitasi. Ya, lakukan aja, nggak usah ragu-ragu. Toh anak itu, bayi itu kan dalam keadaan unconscious ya, unconscious, tidak sadar menuju ke subconscious di bawah sadar. Jadi bayi itu mau diapain aja, nanti setelah itu gedenya juga nggak tahu dia diapain waktu bayinya, ya kan? Jadi nggak usah ragu-ragu, jangan didiemin, nanti bisa baik sendiri. Wah itu hati-hati, ya, jangan sampai seperti itu. Ya ini akhir banyak orang tua, wah setelah nggak bisa ngomong baru kelabakan kemana-mana ya. Itu bahaya. Yang paling penting itu justru sebelum memutuskan untuk sesar itu harus dipikir dulu kali ya dok ya. Ternyata maksudnya begitu banyaknya peningkatan banyak sekali ya peningkatan apa ya anak-anak yang tanda kutub mengalami kemunduran ya karena hal-hal yang maksudnya karena memang tidak melewati proses-proses itu gitu. Ini Bu Enda tadi sudah meminta join, apa Bu Enda mungkin mau tanya sesuatu sama dokter, silakan. Ya, signalnya Bu Enda juga masalah. Ya, silakan Bu. Oh, punyaan Bu Endang nih yang masalah ya? Iya. Oke. Dok, mungkin ini kan ada teman-teman yang mulai join lagi karena tadi suaranya kan tidak agak terputus-putus ya gitu. Nah mungkin dokter boleh diulangin sekali lagi gitu ya. Nah kalau misalnya proses alamiah itu kalau tidak berjalan dengan baik gitu ya, kalau dengan kita pakai sesar, dengan kita lewatin sesar, berarti kan ada proses-proses yang tidak jalan secara normal lah gitu. Ya tidak dilalui secara normal gitu. Nah silakan dok, mungkin boleh diulangi lagi. Ini ada teman-teman yang join. Belum jelas. Ya. 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 Jadi proses lahir ini sangat penting. Ini sebetulnya tonggak sejarah kemampuan kognisi daripada individu. Ya. Jadi oleh karena itu seorang ibu harus berjuang. Ya, berjuang untuk melahirkan normal. Ya. Jadi mules itu paling tidak kan 8 jam ya, dari mulai ringan sampai ke yang kuat ya, adekuat sehingga nanti anak itu bisa terstimulasi vestibulernya ya, baik yang sakulus maupun yang utrikulus itu terstimulasi. Nah, setelah itu tulang punggungnya juga akan menjadi lentur dan cenderung lurus. Nah, kemudian keluar molos ke mulut rahim ibu, yaitu
terjadi rotasio internal. Jadi ada perputaran di dalam, ya, perputaran di dalam itu nanti akan terangsang ganglion paravertebralis untuk menghidupkan viseroseptik, alat-alat dalam. Ya, alat-alat dalam termasuk paru, jantung itu dihidupkan. Namanya apa? Viseroseptik, ya, itu alat-alat dalam. Ya, alat-alat dalam ini dihidupkan oleh tulang kemaluan ibu melalui ganglion paravertebralis. Ya, ganglion ada saraf ya. Di kiri kanannya tulang belakang itu ada saraf. Apa ganglion ya? Itu yang dirangsang sehingga viseroseptiknya tadi hidup ya. Nah, tidak lama kemudian dia akan menerobos tulang kemaluan ibu, kemudian merangsangkan plexus brachialis. Brachialis itu saraf untuk gerak tangan, terus kemudian plexus femoralis untuk gerak kaki, ya. Itu plexusnya, sarafnya disentuh, dirangsang oleh tulang ekor ibu, ya kan? Yang paling bawah itu tulang ekor. Sehingga itu yang disebut taktil, ya. Yang itu taktil. Jadi itu eksteroseptik sebetulnya. Yang tadi viseroseptik atau interoseptik, ya. Itu kemudian yang taktil ini yang di luar. Nah, setelah hidup tiga-tiganya, vestibuler, viseroseptik, dan taktil, nah ini akan mudah menjadi satu, bersatu menjadi proprioseptik. Nah, proprioseptik ini adalah alat pemantik keunikan individu. Namanya apa? Kalau ini tidak proprioseptik. Proprioseptik. Ya, proprioseptik. Ya, itu ada di segitiga throat itu ya. Jadi itu kalau hidup semua nanti mudah berpadu menjadi satu yang disebut proprioseptik tadi ya. Proprioseptik itu adalah pemantik keunikan. Nah, rata-rata anak-anak yang tidak lain nomad ini nggak bisa satu, proprioseptiknya ini nggak terbentuk gitu loh. Kalau ini udah nggak terbentuk, itulah yang terjadi apa yang disebut dengan disfraksia. Jadi sensori integrasi gagal ya kan, atau pada periode sensomotoriknya gagal, kemudian praksis. Nah, praksisnya ini gagal, makanya disebut dispraksia. Nah, dispraksia itu nanti munculnya sebagai ADHD, ADD dan sebagainya, itu banyak tuh ya. Nah, pokoknya anaknya itu jadi keras kepala lah gitu kan. Umumnya anak-anak ini jadi keras kepala gitu kan, karena memang nyamannya dia, vestibulernya tidak seperti anak-anak yang biasa gitu. Dia punya, makanya disebut nanti kalau sudah terlalu berat disebut berkebutuhan khusus gitu kan. Jadi kalau sekolah nanti. Nah, untuk menghindari itu di usia 3 bulan kita lakukan penyelarasan vestibuler taktil kalau memang terpaksa disesar tuh ya. Itu yang ada 5 langkah. Ya, caranya itu 5 langkah ya, merangsang vestibuler, merangsang batang otak, kemudian merangsang viseroseptik, kemudian merangsang basal ganglia, kemudian merangsang taktil, dan terakhir merangsang proprioseptik. Ya, jadi proprioseptiknya akan terbentuk. Nah, kalau sudah proprioseptiknya terbentuk, kenapa? Ya, enggak, silakan. Kalau proprioseptiknya sudah terbentuk, maka sensoromotoriknya berjalan dengan baik, ya kan? Kemudian praksisnya berjalan dengan baik, dan terakhir adalah representatif. Representatif itu body awareness-nya akan baik. Dan disitulah anak mulai cerewet ya, cerewet artinya cerewetnya cerewet sempurna lah anak itu ya. Wah, ini tuntas, ini anak-anak yang siap cerdas. Oke. Jadi itu Cimeli ya. Ya, berarti anak-anak yang lahir sesar itu berarti dalam masa 3 bulan pertama itu berarti perlu benar dirangsang ininya ya, taktilnya itu ya. Dengan PVT, ya taktil ya, penyelarasan vestibuler. Ada 6 langkah. Ya, ada 6 langkah. Butuhnya waktunya 1,5 bulan. Itu yang kayaknya mesti kita lakukan nih, Dokter Bagus, supaya apa ya, kita bicara tentang preventif ya, preventif karena banyak sekali yang tidak mengerti gitu ya. Jadi nanti mungkin kita betul-betul mesti bikin PVT itu ya Pak, ya Dokter Bagus ya. Iya, kita bikin workshop gitu ya, pakai boneka.
Ya, oke. Ini Dokter Bagus, ini ada pertanyaan dari Bu Eli ya. Saya kok tidak kelihatan sebentar. Ada pengaruhnya nggak sih kalau ketuban itu sudah pecah duluan tanpa ada mules? Ya, itu ada pengaruhnya. Kemudian baru dilakukan induksi gitu, Dok. Iya, sebetulnya pecahnya ketuban nggak ada pengaruhnya, tapi induksinya yang berpengaruh. Karena itu kan intervensi teknologi kan. Forceps, sekarang forceps sudah nggak ada, makanya pakainya dengan vakum ya, induksi atau vakum ya kan. Induksi itu kan dikasih tetesan drip ya, diinfus supaya terjadi rangsangan mules. Itu juga nggak baik dan ya, Dok? Itu yang dirangsang mules, tapi itu masih lebih bagus daripada langsung di forceps atau di vakum ya. Lebih bagus diinduksi Mas ya kan. Itu ya, karena diinduksi kan masih ada mules kan, mulesnya dibikin mulesnya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bu Endah nih ya, Bu Endah gitu, pertanyaannya apakah semua yang leher sesar itu mengalami hal itu gitu? Maksudnya di sini yang mengalami hal itu yaitu mungkin yang tadi ya Pak, taktil eksteroseptiknya itu ya kurang maksudnya nggak sempurna lah gitu ya gitu. Apakah seperti itu, Dok? Gitu pasti gitu kalau yang namanya leher sesar. Iya, jadi gini, tidak semuanya ya, itu kan kalau di penelitian ada di jurnalnya, itu jurnalnya kalau nggak salah tanggal 11 bulan September tahun 2009. Nah, 11 September itu baru tuh, itu jurnal dari Amerika. Jadi Amerika meneliti ya, dari segala proses lahir, kemudian bagaimana terhadap SPD itu sensory process disorder, yaitu disfraksia, sampai ke autisnya. Nah itu ternyata sesar itu paling tinggi, mencapai 39,9% kejadiannya. Luar biasa kan, berarti masih ada lah 60% yang tidak bermasalah. Itu pun anaknya harus disusui langsung 2 tahun, nggak boleh ditinggal-tinggal. Itu baru terjadi 40% risikonya. Nah, kalau nggak disusui kan lebih banyak lagi. Ya, itu yang bahaya. Ini kan sekarang ini rame-rame kan. Nah, disinyalir sekarang udah sampai 10-20% anak itu delay performance. Delay performance artinya untuk masuk sekolah formal itu bermasalah. Gitu. Oh, itu kan bukan persentase yang kecil tuh, banyak ini. Jadi psikolog ini sekarang sedang sibuk ya mengatasi disleksia, disfraksia ya. Jadi itu bukti bahwa Tuhan itu punya maksud membuat jalan lahir pada seorang ibu, dan itu merupakan hak kecerdasan bagi bayi ya. Jadi janganlah kita merampas hak kecerdasan bayi itu ya, kecuali kalau ada indikasi medis ya. Saya kira itu Bu Meli ya. Oke, ini terima kasih banyak loh Dok. Jadi maksud saya kita bisa membantu buat pasangan-pasangan muda ya, pasangan-pasangan muda gitu. Jadi tidak mudah lah untuk mengambil jalan bahwa dia selalu harus lewatin sesar gitu ya. Padahal kalau kita mau bicara tentang kualitas dari anak-anak yang lahir ya, dan kecenderungan misalnya mengalami ADHD dan lain-lain, itu sebenarnya bisa diminimumkan gitu kalau mereka tuh lahirnya dengan proses normal ya Dok. Iya betul itu. Jadi itu prinsipnya harus tahu. Nah yang paling penting itu yaitu umur ibunya jangan terlalu tua atau jangan terlalu muda gitu ya. Itu supaya imbang fetal perbandingan fetus atau janin dengan dasar panggul luas panggul ibunya itu ideal. Ya. Jadi yang ideal itu beratnya bayi itu antara 3 sampai 3,5 kilo.
Jadi gizinya Bayinya harus ya? dan itu ya bayinya. Jadi itu akan terhindar dari stunting karena yang bahaya stunting di dalam perut. Ya, Ya, stunting di ya. dalam perut itu lebih berbahaya daripada yang sudah lahir. Saya kira itu. Yang Ya, berlomba-lomba rebutan gizi sama anaknya ya, Dok ya? ya sama ibunya ya karena ibunya Ya, terlalu muda ya. ya, ya. Aduh, apalagi yang misalnya kayak sekarang yang nikah anak gitu ya, pernikahan anak ini kan harusnya betul-betul Wah, dihindari ya, ya, karena iya, karena dampaknya itu setelah kelahiran itu anaknya iya, itu nanti lahir itu ya dia sudah stunting di dalam perutnya ya, Dok ya. Oke, Dok, ini iya. luar biasa sekali, Dok. Jadi saya tuh semakin apa ya, pengen lebih cepat lagi gitu supaya kita bisa bikin program VCT ya yang ada di kantor kita ya, Dok, gitu supaya kita bisa lebih banyak Iya. membantu apa ya anak-anak yang masih kecil gitu ya supaya sebelum 3 bulan itu mereka tuh betul-betul sudah mendapatkan haknya untuk menjadi anak cerdas ya, Dok. Ya. Jadi ini Ya. sebetulnya Oke, Dok, terima kasih banyak. ini terlambat, itu kan berarti kalau terlambat itu berarti masuk di memori kan, perilaku yang salah tadi masuk memori dan itu menyebabkan menurun epigenetik. Nanti dia akan punya anak yang seperti itu. Gitu. Ya. Dan kalau punya anak seperti itu segera ya waktu lahir walaupun normal lakukan PVT yang 5 langkah untuk memutus rantai epigenetiknya itu. Nah itu penting sekali. Ini makanya nanti PVT malah itu menurun penting. ya. Menurun ya. Oke. Kalau Iya, kayak gitu menurun. ya, terima kasih banyak nih, Dok, nih semua nih Bu Eri, ya, ini ilmunya luar biasa. Karena kita yang dulu zamannya kita dulu kan kita nggak ngerti ya, Dok, termasuk saya juga gitu. Nah, andaikan saya sudah tahu kayak gitu, mungkin 3 bulan pertama ya saya harus melakukan VCT dulu ya, Dok. Gitu. Iya betul. Oke. Iya. Ya, Dok, terima kasih banyak ya. Bu Endah, itu kita ada rekamannya, nanti kita bisa sharing di IG-nya, di IGTV ini, atau nanti juga kita akan pindahkan ke YouTube juga ya, Bu Endah. Ya, saya rasa ini mesti menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Jadi kenapa kita mesti memutuskan memutuskan rantai pernikahan anak gitu supaya kita itu tidak nanti tidak mendapatkan generasi yang kurang berkualitas ya, Dok, dengan stunting di dalam itu ya, Dok. Iya betul. Iya betul. Iya. Oke. Terima kasih banyak ya, Dokter Bagus gitu. Ya, nanti sama-sama. kayaknya secepatnya nanti kita akan bikinkan workshopnya ya, Dok, gitu. Jadi yang kita mau tuju itu adalah pasangan-pasangan yang muda yang punya anak yang mungkin masih di bawah 3 bulan. Kalau di atas 3 bulan tuh masih memungkinkan nggak ya, Dok? Masih memungkinkan. Itu batasnya sampai 18 bulan. Batasnya sampai 18 bulan. Sampai 18 bulan ya. Oke, ini perlu kita gaungkan nih, Dok. Kita perlu kita perlu menyampaikan itu kepada orang tua muda ya, khususnya yang melahirkan sesar itu supaya ikuti program VCT-nya kita ya, Dok, nanti ya. Oke. Terima kasih banyak ya, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Nah, itulah yang kita lakukan di komunitas menata keluarga itu, bahwa kita itu tidak hanya cukup ya mendidik anak setelah mereka lahir, tapi justru sebelum kelahiran itu juga harus kita pikirkan gitu, memberikan pendampingan gitu ya, misalnya dengan pemberian ilmu juga yang seperti ini kan ilmu yang sangat bermanfaat sekali, tapi sebelumnya kita kurang mengetahuinya gitu, Dok. Oke, sekali lagi terima kasih, Dok. Selamat sore. Ya, mudah-mudahan ya secepatnya nanti kami akan bikinkan programnya ya, Dok. Terima kasih. Iya, betul. Silakan. Sama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih buat semua teman-teman yang ikut menyaksikan gitu ya. Jadi ini adalah tugas dan tanggung jawabnya kita, bahwa kita perlu peduli terhadap generasi yang akan datang ya, bagaimana kita mengatasi, bagaimana kita mendampingi untuk anak-anak yang lahir sesar itu juga perlu mendapatkan perhatian
perhatian supaya bonus demografi kita itu betul-betul diisi oleh anak-anak yang punya kualitas ya, baik secara fisik maupun secara psikisnya. Terima kasih, selamat Ya. sore. Selamat sore. Ya, terima kasih ya buat semua teman-teman yang sudah ikut hadir hari ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang bagus buat kita dan juga buat anak-anak generasi Indonesia ke depan. Terima kasih.